Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Sais Islami. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keberkahan dalam hidup, serta lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa beruntungnya kita diciptakan sebagai manusia yang merupakan satu-satunya makhluk hidup di bumi yang berkesempatan untuk masuk di surga Allah. Tentunya pertimbangan ini akan pada amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Nah kan tetapi dalam ajaran Islam, ternyata bukan hanya manusia yang bisa masuk surga. Bahkan ada beberapa deretan hewan yang dijamin dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masuk surga yang kenikmatannya tiada tara. Berikut channel Sains Islami akan merangkumnya dalam 10 hewan yang dijanjikan Allah kelak akan masuk ke dalam surganya. Buruk tunggangan Nabi Muhammad SAW. Burak merupakan hewan surga yang dipilih malaikat Jibril untuk menjadi tunggangan Nabi Muhammad menempuh perjalanan Isra Mi'raj. Burak itu terpilih karena kerinduannya berjumpa dengan sang Nabi. Nama Burak sendiri berasal dari kata baku yang berarti kilat. Pasalnya, ia melaju dengan sangat cepat secepat kilat, sehingga mempersingkat waktu tempuh Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha dengan hanya waktu 1 malam. Menurut sejumlah riwayat, Burak merupakan hewan seperti kuda, berbulu putih, memiliki sayap di kedua pahanya. Ukuran tubuhnya lebih besar dari keledai, namun lebih kecil dari kuda. Kelebihannya, selain berjalan cepat, kaki depannya bisa terangkat saat jalan menurun dan kaki belakang terangkat saat jalan menanjak. Kelak hewan ini akan kembali masuk surga. Kambing gunung Nabi Ismail. Nabi Ibrahim alaihi wasallam pernah diuji Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Ujian itu sungguh berat mengingat menunggu kehadiran Ismail bukanlah waktu yang singkat. Namun, berkat keikhlasan dan kepatuhannya kepada Allah, Ibrahim berkenan menuruti perintahnya. Pun demikian putranya Ismail. Hingga pada suatu ketika hendak disembelih, Nabi Ismail diganti dengan seekor kambing yang gemuk dan sehat. Rupanya, begitu cepat malaikat mengganti dan menyelamatkannya dramatis ini pun dimuat dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah As-Saffat ayat 102-107. Dan berawal dari kisah ini, kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Hudhud Ratu Bilqis. Burung hudhud termasuk jenis burung pelatuk yang disebut Allah dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 20-40. Burung ini ditugasi Nabi Sulaiman mencari kabar ke daerah lawan. Salah satunya kabar dari negeri Sabah. Sepulang dari satu perjalanan, burung hudhud melaporkan kepada Nabi Sulaiman bahwa dirinya menjumpai perempuan dengan segala kekayaan, namun masih menyembah matahari. Awalnya, Nabi Sulaiman tidak percaya dengan apa yang disampaikan sang burung, hingga ia pun kembali mengutusnya membawa seruan dakwah kepada Ratu Bilqis di negeri Sabah. Setelah mengantarkannya, hudhud diperintah untuk mengamat tanggapan Ratu Sabah. Mendapat surat kiriman, Ratu Bilqis segera mengumpulkan para pembesar kerajaan. Mereka kemudian berunding apa yang harus dilakukan untuk merespon surat Sulaiman. Hasilnya adalah mengirim utusan untuk mengantarkan hadiah kepada Raja Sulaiman di Yerusalem. Burung hudhud terbukti benar telah menunjukkan tentang kerajaan Sabah yang tidak diketahui oleh Sulaiman. Berkat jasanya, burung hudhud pun dijamin Allah masuk surga. Semut Nabi Sulaiman. Hewan berikutnya yang dijamin akan masuk surga ialah semut-semut yang berbincang dengan Nabi Sulaiman. Kisahnya berawal dari perjalanan Nabi Sulaiman dengan pasukannya ke sebuah daerah. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah lembah yang disarangi semut. Melihat kedatangan Nabi Sulaiman, Raja Semut langsung memerintahkan rakyatnya untuk masuk ke dalam sarang. Ternyata ia memerintah kawanannya masuk sarang, bukan khawatir terinjak pasukan Nabi Sulaiman, melainkan semut-semut takut merasa takjub melihat kemegahan pasukan Nabi Sulaiman, sehingga melupakan kekuasaan Allah. Anjing Ashabul Kahfi.
Kisah anjing Ashabul Kahfi ini bersamaan dengan kisah sekelompok pemuda yang tertidur di dalam gua dan terbangun setelah 3 abad kemudian. Membayangkan saja mereka tertidur di dalamnya selama 309 tahun. Tujuan awal mereka masuk ke dalam gua adalah melarikan diri dari kekejaman Raja Decianus yang dikenal pemimpin yang ingkar. Setelah masuk gua, pemuda Ashabul Kahfi yang terdiri dari 7 orang dan ditemani seekor anjing itu dibuat tertidur oleh Allah selama ratusan tahun. Begitu terbangun dari tidur, mereka berhasil lolos dari kejaran Raja Decianus dan hidup di zaman yang sudah lebih baik dari sebelumnya. Kisah ini pun diabadikan Al-Quran dalam surat Al-Kahfi ayat 9-22. Ikan yang menelan Nabi Yunus alaihi wasallam. Di tengah perjalanan, badai besar menghadang kapal yang ditumpanginya. Akibatnya, satu persatu muatan dibuang ke laut, termasuk muatan orang. Saat diundi, keluar nama Yunus dan mengharuskan dirinya melompat ke laut. Nabi Yunus ditelan ikan besar setelah dilemparkan ke laut dalam badai. Dia berdoa selama 40 hari di dalam perut ikan. Rupanya, sejak Nabi Yunus pergi dan badai besar menimpa kaum Ninawa, mereka baru sadar bahwa apa yang dikatakan Nabi Yunus adalah benar. Di saat yang sama, Allah pun menyelamatkan Nabi Yunus dari badai besar dan memerintah ikan menelan serta mengeluarkannya dengan selamat. Sapi betina Bani Israel. Pada zaman Bani Israel, hidup seorang laki-laki kaya raya yang dibunuh oleh orang yang tak dikenal. Masyarakat pun terkejut dan ingin mengetahui pembunuhnya. Mereka lalu menemui Nabi Musa untuk meminta nasihat. Lantas, Nabi Musa memohon pertolongan kepada Allah dan mendapatkan perintah untuk menyembelih sapi betina dengan ciri-ciri tertentu. Beberapa cirinya seperti tidak boleh terlalu tua dan muda, memiliki kulit yang bersih, dan tidak pernah membajak sawah. Sampai pada akhirnya, sapi dengan karakteristik tersebut ditemukan. Setelah sapi disembelih, Nabi Musa memupulkan dagingnya kepada jasad laki-laki yang dibunuh tadi. Di luar dugaan, jenazah itu benar-benar bangkit dari kematiannya. Nabi Musa pun bertanya, "Siapa yang membunuhmu?" Dia, jenazah itu menjawab bahwa orang yang membunuhnya adalah kerabatnya sendiri. Sebagai balasannya, sapi itu pun kelak akan masuk surga. Keledai Nabi Uzair. Ke dalam suatu perjalanan menunggang keledai, Nabi Uzair berhenti di sebuah desa yang hancur akibat peperangan. Tulang-tulang manusia berserakan di mana-mana. Ke dalam hati, Nabi Uzair sempat bertanya-tanya, bagaimana Allah menghidupkan tubuh-tubuh hancur ini seperti ini? Allah menjawab pertanyaannya. Ia ditidurkan di bawah pohon desa selama 100 tahun. Tubuhnya sampai hancur dengan tanah. Begitupun keledainya. Ketika Nabi Uzair terbangun, tubuhnya kembali utuh. Saat itu pula dirinya menyaksikan kekuasaan Allah membangkitkan keledainya yang sudah hancur jadi tulang, bahkan yang sudah menjadi tanah. Berkat jasanya menjadi bukti kekuasaan Allah, keledai itu pun dijamin masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Itulah 10 hewan yang dijanjikan Allah akan masuk surga. Terima kasih buat Sobat Sains Islami yang telah menonton video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.